Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja, barang dan jasa, serta beban dan persediaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Yolanda, NPM saya 207555045, saya dari akuntansi perpajakan kelas 5B. Di sini ada istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama yaitu UP atau uang persediaan, yaitu uang yang diberikan kepada PA atau KPA, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi jika di akuntansi umum, kita mengenal kas kecil, nah itu diumpamakan sebagai UP. Dan kas besarnya adalah kas di bendahara umum daerah. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Tetapi jika pengeluarannya besar, maka kita menggunakan uang dari bendahara umum daerah. Lalu selanjutnya ada GU atau ganti uang, adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah terpakai. Jika di kas kecil, umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Misalnya kita sudah dikasih UP dari BUD sebesar 5 juta, dan 5 juta itu sudah kita gunakan. Lalu kita ingin meminta lagi 5 juta. Nah, hal itu diperbolehkan, jadi uangnya diganti dengan program yang sudah kita jalani. Lalu selanjutnya yaitu ada TU atau tambahan uang. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Lalu selanjutnya yaitu pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas bendahara umum daerah langsung. Lalu selanjutnya yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan GU, TU, UP, mekanisme LS, mekanisme UPD SKPD harus menggunakan surat permintaan pembayaran atau biasa disebut dengan SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Di sini ada jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama yaitu SPPUP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara mengajukan SPPUP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPPUP ini adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP ini adalah 1 tahun sekali. Lalu selanjutnya yaitu SPPGU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara mengeluarkan pengajuan SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Lalu selanjutnya yaitu SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang. Hal ini biasanya digunakan pada kebutuhan mendesak. UP tidak cukup, kurang lebih mengajukan SPPTU ini. Lalu selanjutnya yaitu SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung. Biasanya SPPLS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Terdapat 2 SPPLS, yaitu yang pertama SPPLS untuk gaji dan tunjangan, yang kedua SPPLS untuk barang dan jasa. Lalu selanjutnya ada akuntansi uang persediaan. Pada bagian ini kita akan membahas transaksi tentang UP. Di sini ada 5 transaksi. Yang pertama yaitu saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan atau biasa disebut dengan SP2D UP dari Bendahara Umum Daerah ke SKPD atau biasa disebut dengan pembentukan UP. Lalu yang kedua yaitu pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Lalu yang ketiga, penggantian UP atau ganti uang. Yang keempat, tambahan uang. Yang kelima, penyetaraan sisa UP. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme pembayaran belanja negara.
Yang pertama, dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Yang kedua, selanjutnya perjanjian atau kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawas kontrak di KPPN. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian atau kontrak pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Lalu selanjutnya pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. Selanjutnya, PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung. Selanjutnya, apabila dibayarkan dengan UP PPK, penerbitan surat perintah bayar kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Selanjutnya, apabila penerbitan dengan SPPLS, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPMLS ke KPPN untuk bisa diterbitkan ke SP2SLS. Selanjutnya, dilakukan melalui transfer dari bendahara ke pihak ketiga. Di sini ada pembuatan komitmen. Yang pertama yaitu perjanjian atau kontrak untuk PWJ yang di dalamnya terdapat bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan. Lalu di sini ada penetapan keputusan. Yang pertama surat keputusan, yang kedua surat tugas. Di mana penetapan keputusan digunakan untuk belanja diantaranya yaitu belanja pegawai, perjalanan dinas secara swakelola, pelaksanaan kegiatan swakelola, dan sebagainya. Lalu di sini ada klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, belanja operasi terkait dengan operasi pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, dan hibah. Atau yang kedua yaitu belanja modal terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap seperti perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, saluran air. Lalu yang ketiga, belanja tak terduga adalah belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga seperti bencana alam dan pandemi. Lalu di sini ada pengakuan dan pengukuran belanja. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran mengakui belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Lalu yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Lalu di sini ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang menghasilkan laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA. Disajikan dalam LRA. Contohnya di sini belanja pada estimasi perubahan SAL, di mana belanja terdapat pada sisi debit dan estimasi perubahan SAL terdapat pada sisi kredit. Lalu di sini ada akuntansi beban. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Lalu di sini selanjutnya ada klasifikasi beban. Yang pertama yaitu beban operasional, yang di dalamnya terdapat beban pegawai, beban barang, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu beban transfer, yang di dalamnya terdapat beban bagi hasil pajak, yang kedua beban bagi hasil pendapatan lainnya, yang ketiga beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, yang keempat beban transfer bantuan ke desa, yang kelima beban transfer bantuan keuangan lainnya.
Lalu di sini ada beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya berasal dari defisit aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada beban luas biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luas biasa, misalnya yang pertama tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, yang kedua tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, yang ketiga kejadiannya di luar kendali pemerintah. Lalu selanjutnya di sini ada pengakuan dan pengukuran belanja. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pihak pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu, selanjutnya terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu selanjutnya di sini ada terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan waktu. Koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Lalu selanjutnya di sini ada pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau biasa disebut dengan LO dan neraca Pemda. Di sini ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD, di mana beban terdapat di sisi debit, kas di bendahara pengeluaran terdapat di sisi kredit, lalu di bawahnya kas di bendahara pengeluaran ini terdapat di sisi debit, lalu rekening PPKD terdapat di sisi kredit. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Di sini ada beban pada rekening PPKD, beban di sisi debit, dan rekening PPKD di sisi kredit. Lalu selanjutnya di sini ada akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan di sini yang pertama persediaan ATK. Boleh dicatat sebagai beban atau persediaan. Lalu yang kedua, persediaan benda akun. Yang ketiga, persediaan obat-obatan. Yang keempat, persediaan bibit, dan sebagainya. Di sini ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, persediaan diakui dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan dapat diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rempasan dinilai sebesar nilai wajar. Lalu yang kelima, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Di sini ada pencatatan persediaan di mana contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial pada pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Di sini ada jurnal yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran, di mana persediaan di sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran di sisi kredit. Lalu di sini ada penyajian, di mana persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada contoh transaksi. Dibayarkan gaji bulan September 2022 di Dinas Perpustakaan Lampung sebesar 500 juta dengan mekanisme LS. Pembukuan di sini ada pembukuan SKPD.
jurnal LRA-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL, di mana belanja pegawai terdapat di sisi debit dan perubahan SAL terdapat di sisi kredit. Lalu di sini ada lanjutannya, yaitu terdapat jurnal LO, beban pegawai pada rekening PPKD, di mana beban pegawai terdapat di sisi debit, sedangkan rekening PPKD terdapat di sisi kredit. Lalu di sini ada perhitungan PPKD, jurnal LO-nya yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah, di mana rekening SKPD ini terdapat pada sisi debit dan kas di kas daerah ini terdapat di sisi kredit. Lalu di sini ada contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 100 juta oleh Dinas Perpustakaan. Mekanisme UP dan GU. Di sini ada pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Terdapat jurnal LRA-nya, yaitu yang jurnal LRA-nya belanja barang pada perubahan SAL, di mana belanja barang terdapat di sisi debit dan perubahan SAL terdapat di sisi kredit. Sedangkan jurnal LO-nya beban barang pada kas di bendahara pengeluaran, di mana beban barang ini terdapat di sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran terdapat di sisi kredit. Lalu selanjutnya yaitu pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, di mana jurnal LO-nya yaitu kas di kas daerah pada RK PPKD, di mana kas di kas daerah ini terdapat di sisi debit dan rekening PPKD ini terdapat di sisi kredit. Lalu ada pembukuan PPKD, terdapat jurnal LO-nya yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah, di mana rekening SKPD ini terdapat di sisi debit, sedangkan kas di kas daerah ini terdapat di sisi kredit. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan di video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.